Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Santi Nirmala Dewi dengan NIM 011122010039. Saya semester 6A kuantitatif dan saya kuliah di Dr. KSZ Mutakin Purwakarta. Nah, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Sosiologi Pendidikan untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu ulangan akhir semester atau UAS. Nah, di lingkungan sekitar saya tentunya banyak hal-hal yang berhubungan dengan sosiologi pendidikan. Di antaranya yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya yaitu tentang fenomena menurunnya minat belajar siswa akibat pengaruh gadget di lingkungan sekolah. Nah, jadi fenomena yang terjadinya itu adalah di lingkungan sekolah, khususnya di tingkat SMP, SMA, atau MA, kita sering menjumpai fenomena menurunnya minat belajar siswa yang cukup mengkhawatirkan. Banyak siswa yang lebih fokus bermain gadget dibanding memperhatikan pelajaran di kelas. Bahkan saat jam istirahat, gadget lebih menarik perhatian mereka dibandingkan berinteraksi sosial dengan teman-temannya di sekolah. Saat guru menerangkan materi di depan kelas, beberapa siswa justru sibuk scroll media sosial, main game online, atau membuka video yang tidak berkaitan dengan pelajaran yang diterangkan oleh guru di kelas. Hal ini tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga berpengaruh pada hasil belajar mereka yang semakin menurun. Nah, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui perspektif teori fungsi sosial pendidikan dari Emil Durkheim yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, serta keteraturan sosial kepada peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membentuk karakter dan kedisiplinan, termasuk mengatur penggunaan teknologi secara sehat. Namun, apabila fungsi ini terganggu karena dominasi gadget dalam kehidupan siswa, maka peran sosial pendidikan menjadi terhambat. Selain itu, teori konflik sosial dari Marx juga relevan. Gadget dalam hal ini bisa dianggap sebagai simbol dari ketimpangan akses informasi yang tidak selalu mendidik. Siswa yang lebih banyak terpapar konten hiburan dibanding konten edukatif bisa mengalami false consciousness atau kesadaran palsu yang menyebabkan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjauh dari tujuan utama pendidikan. Nah, adapun solusinya yaitu untuk mengatasi fenomena ini diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Sekolah bisa menerapkan kebijakan penggunaan gadget yang lebih ketat selama jam pelajaran, misalnya dengan mengumpulkan gadget di loker khusus dan hanya boleh digunakan saat pembelajaran yang memang memerlukan teknologi. Guru juga perlu memperbaharui metode pengajaran agar lebih interaktif dan berbasis teknologi yang positif, seperti memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital yang lebih menarik. Sementara itu, orang tua perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya mengawasi penggunaan gadget anak di rumah, tidak hanya di sisi waktu tapi juga dari kontennya. Terakhir,
Siswa juga perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial dan ekstrakurikuler yang dapat menghilangkan ketergantungan mereka terhadap gadget, sekaligus mengembangkan potensi diri mereka secara positif. Nah, jadi itulah fenomena tentang menurunnya minat belajar siswa akibat pengaruh gadget di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.